Lim Rose Senior meluapkan kekecewaannya setelah Chelsea kembali menelan hasil buruk di Liga Inggris. Kekalahan telak dari Brighton memperparah situasi tim yang kini terpuruk. Chelsea kalah 0-3 dalam laga yang berlangsung di Amex Stadium, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat posisi mereka turun ke peringkat ke-7 klasemen sementara. Situasi semakin sulit karena The Blues tertinggal 7 poin dari posisi kelima yang menjadi batas zona Liga Champions. Liverpool di posisi 5 cukup meraih 6 poin lagi untuk meraih tiket Liga Champions. Dengan sisa pertandingan yang terbatas, peluang CFC semakin menipis. MU kini berjarak 3 poin saja dari tiket Liga Champions. Jika mampu mengalahkan Brentford, secara otomatis nilai MU tak akan terkejar Chelsea atau Brentford sendiri, yang keduanya hanya mampu meraih 60 poin maksimal. 3 angka dari Brentford akan membuat poin MU menjadi 61, tak akan bisa dikejar lagi dua rivalnya itu. Bintang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, telah menyetujui secara lisan perpanjangan kontrak di Old Trafford, setelah kembali ke performa terbaiknya di bawah asuhan Michael Carrick, menurut laporan terbaru. Meskipun sempat diabaikan oleh Ruben Amorim, dalam salah satu contoh sabotase diri terbaik yang pernah terlihat di sepak bola Inggris, Mainoo langsung dikembalikan ke starting 11, begitu Carrick mengambil alih kendali setelah pemecatan pelatih asal Portugal tersebut. Dalam 11 pertandingan yang dimainkan gelandang berusia 21 tahun itu di bawah pelatih sementara, United telah menang 8 kali, seri 2 kali, dan hanya kalah sekali. Ini adalah performa terbaik dari tim manapun di Liga Premier dalam periode ini. Satu-satunya pertandingan yang tidak diikuti Mainoo, setelah mengalami cedera ringan saat latihan, adalah kekalahan 2-1 di kandang melawan Leeds United. Penampilan terburuk selama masa jabatan Carrick. Pentingnya pemain lulusan Carrington ini, ditunjukkan oleh statistik yang mengejutkan yang menunjukkan bahwa United telah mengumpulkan rata-rata 2,37 poin per pertandingan dengan dia sebagai starter. Lebih baik daripada rekor pemimpin Liga Arsenal. Sementara kehadiran Manuel Ugarte hanya menghasilkan 0,75 poin per pertandingan. Lebih buruk daripada Tottenham Hotspur yang terancam degradasi. Mainoo tampil luar biasa pada Sabtu malam dalam pertandingan penting melawan Chelsea saat United meraih kemenangan 1-0, meskipun krisis cedera telah melanda lini pertahanan. Dalam wawancara pasca pertandingan, Carrick mengatakan itu adalah penampilan terbaik yang pernah dilihatnya dari pemain internasional Inggris tersebut. Ineos bertekad untuk membangun tim di sekitar Mainoo, yang dipandang sebagai pilar proyek manajemen ke depan. Salah satu prioritas utama musim panas ini adalah merombak lini tengah dengan 2 pemain baru yang melengkapi dirinya. Prioritas mendesak lainnya adalah mengamankan masa depan pemain muda tersebut di M16 karena kontraknya akan berakhir tahun depan, meskipun klub tetap berhak untuk mengaktifkan perpanjangan otomatis selama 12 bulan. Kedua pihak telah terlibat dalam negosiasi selama beberapa bulan terakhir, setelah pembicaraan gagal selama paruh pertama musim dengan Amorim sebagai pelatih. Ada keyakinan dari kedua pihak bahwa kesepakatan akan tercapai. Itu hanya masalah angka. Meskipun United dilaporkan fokus pada pemain dengan pengalaman di Premier League, seperti Elliot Anderson dari Nottingham Forest, Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion, dan Adam Wharton dari Crystal Palace, tampaknya mereka juga mempertimbangkan pemain dari luar negeri, yang menurut mereka dapat meningkatkan performa tim secara signifikan. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Anderson adalah target utama klub untuk lini tengah, tetapi minat rival abadi Manchester City terhadap pemain tersebut dapat menjadi masalah bagi Setan Merah. Jika mereka gagal mendatangkan pemain internasional Inggris itu, masih harus dilihat apakah mereka akan beralih ke pemain lain yang pernah bermain di Premier League, atau melakukan langkah besar untuk mendatangkan pemain yang belum pernah bermain di sana seperti Aurelien Tchouaméni. Berbicara di saluran YouTube-nya pada Selasa malam, Romano mengkonfirmasi bahwa United menyukai Tchouaméni, tetapi juga mengatakan bahwa Real Madrid tidak berniat menjualnya musim panas ini untuk saat ini. Real Madrid tidak menerima indikasi apapun tentang kemungkinan kepindahannya di bursa transfer musim panas. Dan saat ini, dari Real Madrid, tidak ada indikasi niat klub untuk melepas Tchouaméni. Jika United menginginkan nama besar dengan kehadiran yang mirip dengan Casemiro yang akan pergi di lini tengah, maka Tchouaméni akan menjadi jawabannya. Gelandang jangkung dan berfisik kuat ini mendekati 200 penampilan untuk Real Madrid,
Dengan 45 penampilan diantaranya terjadi musim ini, saat ia terus menunjukkan pentingnya dirinya bagi Los Blancos. Selain itu, pemain berusia 26 tahun ini juga memiliki 44 penampilan untuk salah satu negara terbaik di dunia, Prancis, yang membuktikan kualitas yang akan dibawanya ke Old Trafford. Tchouaméni telah digambarkan sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia oleh Chema Andres, yang berarti ia akan mengisi kekosongan besar yang akan ditinggalkan Casemiro bersama Kobbie Mainoo. Mengingat apa yang dikatakan Romano, kepindahan tampaknya tidak mungkin terjadi saat ini, tetapi minat itu sendiri menunjukkan kemana Ineos ingin membawa United, dengan sepak bola Liga Champions sebagai agenda selanjutnya. Manchester United kini telah terjun ke dalam persaingan untuk mendapatkan pemain muda Palmeiras, Eduardo Conceição. Dengan laju seperti ini, rasanya seluruh Eropa akan segera mengejarnya. Situasi di sekitar pemain berusia 16 tahun ini berkembang sangat cepat. Manchester City telah berupaya paling keras dan tampak mengendalikan situasi. Kemudian muncul laporan dari Spanyol yang menyatakan bahwa sang pemain ingin menunggu keputusan Barcelona sebelum mengambil keputusan. Kini, Manchester United pun ikut serta. Menurut UOL, United telah memberitahu pihak pemain bahwa mereka berencana untuk mengirimkan tawaran senilai sekitar 34 juta pound, termasuk bonus. UOL mengatakan bahwa itu akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Tawaran tersebut belum resmi, tetapi pesannya jelas, mereka tidak ingin terlambat dalam hal ini. Terutama karena Manchester City sudah berusaha bergerak lebih awal, dan mengamankan kesepakatan. Angka tersebut juga menceritakan kisahnya sendiri. Pada dasarnya, levelnya sama dengan yang telah diupayakan City, dan masih di bawah apa yang diinginkan Palmeiras, yang mendekati 43 juta pound. Pada titik ini, daftarnya bahkan bukan daftar pendek lagi. Manchester United bergabung dengan Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Newcastle United sebagai klub yang telah melakukan pergerakan atau terus memantau. City masih menjadi salah satu klub yang paling aktif di balik layar, tetapi persaingannya semakin ketat dengan cepat. Di luar Liga Premier, Paris Saint-Germain dan Barcelona sama-sama sangat terlibat. Peran Barcelona sangat menarik. Laporan terbaru mengatakan bahwa kubu Eduardo ingin memahami dengan tepat apa rencana mereka sebelum berkomitmen kemanapun. Hal itu telah memperlambat proses sekali, dan bisa terjadi lagi. Terlepas dari semua kebisingan, Palmeiras tetap tenang. Sedikit bertentangan dengan sudut pandang Man City, UOL mengatakan mereka belum menerima tawaran resmi apapun, meskipun sinyal datang dari segala arah. Eduardo menandatangani kontrak profesional pertamanya hingga 2029, dengan klausul pelepasan sebesar 86 juta pound, dan klub tidak terburu-buru. Mereka telah menolak tawaran dan tetap berpegang pada angka tersebut. Jika terjadi sesuatu, kemungkinan besar akan mendekati 50 juta euro. Dan kemudian ada masalah waktu. Eduardo bahkan tidak bisa pindah ke Eropa hingga Desember 2027, yang berarti semua orang pada dasarnya berlomba untuk mendahului.